Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS saya dari nomor 1 sampai 5. Ya, untuk soal pertama, di soalnya itu ada grafik, gambarkan line chart di atas menggunakan kertas miliblok. Yang kedua, buatlah tabel dengan kolom usia dan kolom frekuensi berdasarkan data pada line chart. Di sini saya udah buat tabel itu line chartnya sesuai dengan apa yang digambar yang di soal. Untuk yang keduanya ini, pada grafik poligon ini kita akan membuat tabel berdasarkan nilai yang ada. Yang pertama, kita lihat dulu sumbu-sumbu horizontalnya, yaitu usia 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, dan 74. Selanjutnya kita perhatikan ketinggian titik pada sumbu vertikal yang menunjukkan frekuensinya. Untuk frekuensinya ini titik-titiknya. Nah, pada usia 39 frekuensinya 1, 44 frekuensinya 5, 49 frekuensinya 12, 54 frekuensinya 15, 59 frekuensinya 11, 64 frekuensinya 6, 69 frekuensinya 3, dan 74 frekuensinya 0. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita perhatikan dulu tabel yang ini, yang tabel X dan Y. Tabel X 15, 7, 11, 8, 7, 19, 11, 11, 4, 8. Yang Y 32, 53, 55, 82, 31, 59, 67, 31, 93, 89. Pada bagian X, setiap nilai dikuadratkan satu persatu dan hasilnya dicatat dalam kolom X kuadrat. Untuk contoh perhitungannya seperti ini: X kuadrat dikuadratkan 15 dikuadrat 2, 225, 7 kuadrat 2, 49, 11 kuadrat 2, 121, 8 kuadrat 2, 64, 7 kuadrat 2, 49, 19 kuadrat 2, 361, 11 kuadrat 2, 121, 11 kuadrat 2, 121, 4 kuadrat 2, 16, 8 kuadrat 2, 64. Nah, untuk yang X dikali Y, nah untuk totalnya ini seperti 15 dikali 32. Ini bukan kuadrat ya. Jadi semua kolom yang ada di X dan Y itu dikuadratkan masing-masing. Nah, lanjut ke soalnya, kita hitung X2 kuadrat dari setiap nilai. Sigma X kuadrat 2, untuk nilai-nilai ini dihitung setiap kuadrat yang sudah kita jumlahkan per kuadratnya, per bilangannya. 225 ditambah 49 ditambah 121 ditambah 64 tambah 49 ditambah 361 tambah 121 tambah 121 tambah 16 tambah 64 sama hasilnya 1191. Soal kedua, hitung X kali Y, perkalian antara X dan Y, sigma X kali Y. Nah, untuk yang ini kita ambil nilainya dari sini, dari perkalian X dan Y untuk jumlahnya. Untuk jumlah 481 ditambah 371 tambah 561 tambah 656 tambah 217 tambah 1121 ditambah 737 ditambah 341 ditambah lagi 372 tambah 712. Nah, untuk hasilnya 5568. Nah, untuk kita lanjut soal yang ketiga. Hitung nilai sigma X
sigma Y dan sigma X kuadrat dan sigma X kali Y. Untuk sigma X ini kita hitung dari tabel yang ini dulu semuanya. Kita hitung, setelah kita hitung kita jumlahkan hasilnya 101. Untuk yang kolom Y juga sama, ini kita jumlahkan dulu. Untuk hasilnya 588. Nah, seperti sama juga ini kita jumlahkan dulu, untuk hasilnya seperti ini. Sigma untuk hasilnya 1151 dan sigma X kali Y untuk hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soalnya, perhatikan data jumlah dan jam belajar siswa dan nilai ujian untuk mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Soal yang pertama itu, sebelum masuk ke soal kita lihat dulu untuk kolom-kolomnya. Jam belajar X, nilai ujian Y. Jam belajar X ini ada 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Dan nilai ujian yang Y ada 50, 55, 60, 68, 72, 78, 85, 88. Ya, kita masuk ke soal. Pertama itu tentukan nilai A sigma Y dikurang B sigma X dari data di atas N. Untuk rumusnya itu A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X N. Kemudian untuk ini jumlahkan juga dari yang kolom Y ini. Untuk kan kita inikan dulu ya, pertama-tama tuh ya, tabel perhitungan dari sini. Nah, untuk ini 566 ambil dari sini dikurang B sigma X 2935. Nah, ditambah 65 untuk sigma X nya per 8. Kemudian 2935 dikali 65 sama dengan 190.775. Kemudian 556 dikurang 190.775 hasilnya 365 225. 365 dikurang 225 per 8 untuk hasilnya 45,65. Beberapa kemiringan slope garis B yang menunjukkan perubahan rata-rata pada Y nilai ujian untuk setiap kenaikan 1 unit pada X jam belajar. Untuk rumusnya B N sigma XY dikurang sigma X dikurang sigma Y N sigma X kuadrat dikurang E sigma X kuadrat. B 8 4976 72 kita ngambilnya dari sini, dari penjumlahan X kali Y, kurang 65 kita ngambilnya dari kolom sigma X perjumlahannya, dan 556 untuk sigma Y per 8 683 dikurang 65 kuadrat. Pembilang B 8 4972 dikurang 65 dalam kurung 556 sama dengan 39.776 dikurang 36.140 sama dengan 3.636. Penyebut B 8 dalam kurung 683 dikurang 65 kuadrat 2 sama dengan 5.464 dikurang 4.225 sama dengan 1.239, sehingga B sama dengan 335 per 1.236 sama dengan 2.935. Ya M, tentukan persamaan regresi linear sederhana Y sama dengan A plus BX secara manual. Rumusnya itu Y sama dengan A plus BX, substitusi nilai A 45,65 dan B
2935. Y sama dengan 45,65 plus 2935 X. N. Prediksi nilai ujian jika seorang siswa belajar selama 6 jam secara manual. Substitusi nilai X sama dengan 10 ke dalam persamaan, yaitu Y sama dengan 45,65 ditambah 2935 dalam kurung 10. Y sama dengan 45,65 plus 29,35 sama dengan 75. Jadi nilai ujian yang diprediksi jika seorang siswa belajar selama 10 jam adalah 75. Untuk gambar grafiknya seperti ini. Untuk yang ini titik datanya. Untuk ini regresi linearnya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui dadu standar memiliki 6 sisi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. P sama dengan jumlah kejadian per total kemungkinan. Ditanya A, tentukan probabilitas untuk kejadian di bawah ini. A. Mendapatkan angka genap. B. Mendapatkan angka lebih besar dari 4. C. Mendapatkan angka yang merupakan kelipatan 3. Yang A. Angka genap pada dadu 2, 4, 6. Jumlah angka genap 3. P. Dalam kurung angka genap tutup kurung sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. B. Angka lebih besar dari 4, 5,6 5 dan 6 maksudnya. Jumlah angka tersebut 2. P. Dalam kurung angka per 4 sama dengan lawan 4 sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. C. Kelipatan 3 pada dadu 3,6. Jumlah angka tersebut 2. P. Kelipatan 3 sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Untuk jawabannya, yang A itu 1 per 2, yang B 1 per 3, yang C 1 per 3. Jadi untuk mendapatkan angka genap itu setengah, yang B setengah kemungkinan, yang B itu mendapatkan angka lebih besar dari 4 itu 1 per 3 kemungkinannya, dan yang C mendapatkan angka yang merupakan kelipatan 3 itu 1 per 3 juga kemungkinannya. Untuk soal nomor 5, saya udah ngumpulin data untuk 20 responden dan isi data nama lokasi, data nama lokasi kota tempat tinggal berdasarkan data tersebut. Ini saya udah buat tabulasi datanya. Untuk nama-namanya, yang pertama ada Budi di lokasi Surabaya, Ahmad lokasi Jakarta, Citra lokasi Bandung, Dita lokasi Jakarta, Eka lokasi Yogyakarta, Farhan lokasi Bandung, Gina lokasi Medan, Hana lokasi Jakarta, Indra lokasi Surabaya, Joko lokasi Bali, Kurnia Jakarta, Lia lokasi Bandung, Mulyadi Jogja, Nina lokasi Jakarta, Olive Surabaya, Putra Bali, Rido Medan, Rian Yogyakarta, Sinta Surabaya, Tono Jakarta. Untuk tabel frekuensinya, yang di Jakarta ini memiliki 6 frekuensi, yang berarti nama-nama tersebut terhitung di dalam lokasi Jakartanya. Jadi kayak tabel frekuensi ini total yang tinggal di Jakarta, kemungkinan seperti itu untuk mengimajinasikannya. Seperti misalkan di Jakarta ini ada berapa orang yang tinggal di Jakarta, seperti itu. Di Jakarta ada 6 orang, Surabaya ada 4, Bandung ada 3, Jogja ada 3, Medan ada 2, Bali ada 2. Contohnya seperti ini, Bali, Putra, Bali ada 2, Joko, Bali. Medan ada Gina dan ada Rido. Jakarta ada 6, ada Ahmad, Dita, Hana, Kurnia, Nina, dan Tono. Ya, untuk penjelasannya seperti itu, kurang
kekurangannya mohon maaf. Terima kasih.